Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membuat aplikasi penghitung investasi. Saya coba masukkan 1000 total investasinya dan persentasenya 10 per bulan. Maka total satu bulannya akan mendapatkan 1100. Oke? Langsung saja saya buat di sini menggunakan dokumen baru dengan index.html. Saya buat titel investasi, div. Saya bungkus div dengan kelas box. Di dalamnya ada label total input, dan inputnya tipe teks. Namanya saya hapus, saya ganti ID dengan ID tots atau total. Labelnya, oh ya, saya salah, saya harus kasih total investasi tadi. Label yang kedua bunga atau persentase. Saya masukkan input tipe teks, dengan ID bunga. Untuk inputan yang kedua, saya kasih select option bulan dan tahun. Untuk judulnya saya kasih label bulan atau tahun. Oke. Di bawah saya kasih durasi dengan input tipe teks. Ini untuk durasi waktunya, berapa bulan atau beberapa tahun. Button, saya kasih button dengan kelas btn. Di bawahnya saya kasih label. Untuk outputannya, sebenarnya saya harus buat link atau tempat tersendiri, tapi nggak apa-apa, ini cuma contoh aplikasi sederhana. Saya buat kelas input di setiap inputannya. Nanti di style CSS-nya agar kita mudah untuk mengeditnya sama. Oke. Di input tipe teks, di durasi saya juga kasih kelas input. Setelah itu kita buat style CSS-nya di dalam HTML, nggak apa-apa. Style, bodinya saya kasih background color yaitu abu-abu dengan hashtag A-triple. Oke, setelah itu box atau div box-nya, di dalamnya saya kasih max width atau lebar maksimal 450 pixel dengan padding 20 pixel dari dalam. Oke. Border radius 10 pixel. Border radius itu adalah pojokan dari div.
untuk membuat pojokan div itu agar tumpul sesuai radius pixel yang kita isi kan. Terus saya kasih marginnya 100 pixel auto, margin 100 pixel auto agar center ke tengah divnya. Dan saya kasih background color white, putih, agar kelihatan. Oke, setelah itu untuk inputnya saya kasih width 100% dan border box sizingnya saya kasih border box. Box sizingnya itu saya kasih border box agar tidak collapse dari pembungkusnya, yaitu div boxnya. Saya kasih padding 20 pixel. Kebesaran saya ganti menjadi 10 pixel saja agar pas. Oke, 10 pixel tapi agak kurang lebar. Saya kasih lagi marginnya saya kasih 20 pixel agar atas, kanan, bawah itu 20 pixel. Oke, seperti ini. Untuk buttonnya saya kasih width atau lebarnya 400 pixel dengan padding, yaitu jarak kedalamannya 10 pixel. Oke, kurang saya kasih 450 pixel tapi collapse saya kasih 100% dengan box sizingnya border box. Oke, paddingnya 10 pixel, border radiusnya 10 pixel. Dan saya kasih outline-nya none. Dan bordernya juga saya kasih none. Dengan background color salmon. Oke. Colornya, untuk color tulisannya saya kasih putih. Oke, saya refresh hasilnya seperti ini. Dan nanti saya ingin buttonnya itu ketika diklik itu berubah warna, saya kasih hover. Dengan background colornya saya kasih green. Oke, setelah itu saya refresh. Oke, sudah. Kita tinggal buat codingan logikanya dengan menggunakan JavaScript. Saya masukkan ke dalam HTML-nya juga. Di dalam JavaScript ini saya akan panggil atau nantinya
ambil input kelas input dengan ID teks, ID bunga, ID total, dan ID durasinya. Saya akan ambil satu persatu. Saya kasih functionnya nama A. Oke, di dalam buttonnya jangan lupa untuk dikasih onClick dengan panggilan function A, yaitu A buka kurung tutup kurung. var tot saya ambil menggunakan dokumen getElementById, atau sebagai contohnya saja, bahasanya ini maksudnya tolong dokumen ambilkan getElementById, elemen yang ber-id kan total, value yaitu nilai yang berisi di dalam inputan ID total. Oke, saya kasih parse in agar nilainya itu berbentuk integer bukan string. Dan di dalam var bunga saya juga kasih seperti itu, parse in menggunakan dokumen getElementById bunga. Oke, tolong dokumen get ambilkan elemen yang ber-id kan bunga, value yaitu nilainya. Oke, for durasi saya juga parse in dengan dokumen dot getElementById durasi dan value-nya yang seperti saya sudah jelaskan tadi sama. var persen di sini logikanya jadi total nanti akan dibagi persentase total, yaitu total dikali bunga dibagi 100. Oke. Dan di sini saya kasih var hasil, yaitu hasil dari inputan pemrosesannya. Yaitu nilai total saya tambahkan dengan nilai persentase dikali durasi. Oke. Setelah itu saya masukkan dari hasil itu menggunakan dokumen getElementById. Saya ambil dulu ID dari label yang ber-id kan hasil. Terus saya masukkan menggunakan inner.html. Maksudnya dokumen yang ber-id kan hasil, yaitu saya akan ubah isinya dengan hasil.
hasil dari variabel hasil. Oke. Saya save. Nah, itu saya coba total transaksi 1000, 10, dan nilainya benar, sama. Dan saya kasih 5%, maka akan 50, oke. Semoga video kali ini bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.